Selamat pagi teman-teman semua. Selamat mengikuti acara KPCDI Health Talk Webinar yang dengan tema terkait dengan COVID-19 dan CAPD. Dan saya mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman semua yang telah bergabung di forum ini, di room ini, yang mengikuti acara webinar kali ini. Dan kita ketahui bahwa COVID-19 itu banyak mempengaruhi aktivitas kita di seluruh dunia. Tentunya berdampak negatif juga dengan jumlah yang meninggal maupun yang terinfeksi itu sangat tajam sekali. Dan ini pandemik yang luar biasa, membuat kita terkurung di rumah untuk beberapa waktu dan kita harus ikutin anjuran dari pemerintah. Tetapi bukan berarti kita berdiam diri di rumah lantas tidak bisa melakukan apa-apa. Untuk itu KPCDI dan tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Fresh News Medical Care yang telah mendukung acara ini, yang telah menginisiasi, kita bersama menginisiasi acara ini juga. Dan semoga acara kali ini yang kita buat ini akan berhasil tentunya, dan ini akan setiap nanti mungkinnya ke depannya akan kita buat semacam webinar dengan berbeda-beda topik seperti itu. Jadi ini tidak akan berhenti sampai di sini aja. Ini adalah perdana pertama kali KPCDI membuat acara webinar. Tentunya andai kata ada kesalahan teknis dan kami mohon maaf dari tim panitia dan saya sendiri juga sebagai host. Dan kedepannya kita akan memperbaiki lebih prepare lagi. Dan tentunya di sini juga ada pembicaranya Dr. Doni Lumban Gaul, SPPD KGH dari Rumah Sakit Mayapada. Dr. Doni ini masih muda tentunya. Dok, terima kasih ya dok ya, udah mau jadi pembicara di acara hari ini. Dan teman-teman juga harus diperhatikan juga untuk bisa nge-mute ya, untuk bisa nge-mute selama acara berlangsung. Tombol mute itu ada di layar teman-teman, nanti tinggal dicek juga agar jika ada tanda harus ada tanda silang. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan adalah teman-teman bisa mengaktifkan jangan mengaktifkan video, tolong videonya kameranya dinonaktifkan saja agar konektivitas acara kita bisa lancar. Bila menggunakan laptop bisa juga menggunakan laptop. Dan yang kedua adalah tekan tombol mute ya, tombol mute ditandai dengan mute yang dihilang di bagian bawah bila tidak melakukan pembicaraan, atau unmute ditandai dengan mic yang aktif ketika memulai pembicaraan. Nah, saat host dan narasumber mulai acara dan tampilan slide presentasi di layar, mohon teman-teman semua memilih mute, menonaktifkan mic bicara untuk kelancaran acara. Jadi tidak ada noise dari luar. Dan setiap penanya nantinya, setiap acara berakhir, mungkin nanti slide presentasi Dr. Doni berakhir, nanti penanya bisa memilih pilihan teks. Jadi kalian bisa melakukan tombol chat ya, untuk yang bertanya dan dapat mengetikkan pertanyaan. Saya berharap semoga pertemuan Health Tech webinar ini dapat bermanfaat untuk semua ya. Saya kembalikan lagi untuk ke Dr. Doni. Silakan Dr. Doni. Ya, terima kasih Pak Tony Samosir, terima kasih kepada para teman-teman yang hadir di ruangan maya ini. Kepada para teman-teman tetap semangat menghadapi pandemik seperti ini. Kita harus semangat karena kalau tidak semangat membuat imun kita rendah. Oke, jadi judul yang kita bawakan adalah pasien dialisis peritoneal di masa pandemik COVID 2019. Jadi kita ketahui bahwa banyak berita-berita yang membuat kita sangat kaget, yaitu pada awal Maret 2020 bahwa terjadi kasus pertama, kasus perdana. Jadi itu membuat seperti berita gempar di Indonesia, dan awalnya tidak banyak yang khawatir. Setelah makin lama membuat rasa khawatir itu bertambah. Dan pada 21 April ternyata jumlah pasiennya semakin bertambah banyak, sekitar 7.135 pasien.
positif di Indonesia dan yang sembuh 842 dan meninggal 616. Hal ini menjadi bagian kita untuk lebih mawas diri, lebih taat peraturan, dan kembali lagi apa yang kita mesti kerjakan ya tetap kembali lagi bahwa kita harus stay di rumah. Apakah COVID 2019 atau COVID-19? CO itu adalah corona, V adalah virus, D adalah disease, COVID adalah 2019. Jadi istilahnya adalah infeksi virus yang mengakibatkan suatu penyakit dan dikenal namanya COVID-19. Apa yang perlu kita ketahui mengenai COVID-19 ini? Yang pertama bahwa kontak erat menjadi faktor risiko tinggi, faktor risiko terjadinya proses penularan. Oleh karena itu, jargon atau didengung-dengungkan jaga jarak, physical distancing, social distancing menjadi hal yang setiap hari atau setiap detik kita selalu dengar dan selalu kita lihat. Bagaimana proses penularannya? Melalui droplet, yaitu melalui bicara, kita bercengkrama dengan anggota keluarga yang harusnya yang harusnya aman menjadi tidak aman saat ini. Kemudian pada saat sudah virus masuk dalam tubuh kita, timbul gejalanya sekitar 14 hari. Kemudian bila timbul gejala, apa yang kita mesti kerjakan? Kita lakukan pemeriksaan laboratorium yang sudah ditunjuk di rumah sakit rujukan. Dan ini menjadi hal yang diketahui dan wajib diketahui oleh pasien. Apa sih gejalanya? Yang pertama adalah batuk, demam, dan sesak nafas. Akan tapi hal ini tidak bisa berlangsung atau dalam waktu yang bersamaan. Kita ketahui bahwa pasien-pasien dialisis mudah batuk, pasien dialisis mudah sesak nafas. Nah, hal itulah mengakibatkan kesulitan pemeriksaan screening atau hambatan di lapangan pada saat kita akan dialisis. Akan tapi para pendamping pasien juga harus mengetahui bahwa bila Anda mendampingi keluarga Anda dalam proses dialisis, maka bila Anda dalam posisi batuk, demam, atau sesak nafas, Anda wajib memakai masker atau hindarilah fasilitas dialisis yang akan Anda tuju supaya Anda tidak menginfeksi pasien-pasien yang lainnya. Oleh karena itu, setiap kita harus melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Seperti inilah gimana kita bisa berbicara pada saat kita bersin, partikel-partikel yang bersamaan dengan percikan-percikan air atau percikan ludah dapat terhempas 1-2 meter dalam perimeter pasien tersebut. Apa yang kita mesti kerjakan, apa yang kita mesti lakukan? Yang pertama bahwa selalu pakai masker, yang sehat maupun yang sakit. Yang kedua, selalu cuci tangan. Kemudian ada etika batuk, hindari menyentuh area wajah bila Anda tidak mencuci tangan, hindari kontak dengan orang sakit, selalu gunakan desinfektan pada area yang sedang disentuh. Untuk pasien-pasien yang sudah PD, bahwa kira-kira ada 40% tadi pemirsa atau peserta yang mengikuti webinar ini, bahwa ini sudah menjadi bagian hidupnya. Bahwa pasien PD memang wajib pakai masker, selalu cuci tangan, ketika berbatuk, hindari menyentuh area exit, hindari kontak dengan orang sakit, dan selalu bersih. Oleh karena itu, untuk PD mungkin hal ini tidak menjadi masalah karena sudah menjadi bagian dari hidupnya. Tapi untuk pasien atau kita yang jarang melakukan hal ini menjadi hal yang kita bilang agak sulit. Oleh karena itu, dari awal pada saat pandemik dimulai, hal ini menjadi yang terus mungkin Anda sudah dengar setiap hari yang wajib dikerjakan. Siapa saja yang dapat terkait untuk infeksi atau risiko infeksi? Yang pertama adalah usia lanjut, pasien dialisis, ya, kemudian pasien peritoneal dialisis, dan pasien transplantasi ginjal. Semua memiliki risiko. Pasien lanjut yang melakukan dialisis juga memiliki double risk, kita bilang, risiko ganda. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan bila Anda akan ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan, maka hal ini akan menjadi faktor penentu apakah Anda memiliki risiko atau bisa memiliki risiko terdampaknya penyakit COVID-19. Tadi sudah saya jelaskan bahwa beberapa panduan sudah dibuat
karena kenapa? Pasien dialisis tidak bisa ditunda hadirnya. Pasien dialisis harus dilakukan dialisis atau hemodialisis sesuai dengan jadwal. Oleh karena itu, di CDC atau Pusat Penyakit Infeksi Penyakit di Amerika membuat suatu panduan untuk fasilitas hemodialisis yang di dalam seperti kita di outpatient atau rumah sakit. Akan tapi akan berbeda bila kita lakukan dialisis di rumah. Apa yang kita kerjakan selama pandemi ini? Yang pertama, selalu berpikir positif. Tetap di rumah, tetap gembira, dan tetap beraktivitas. Kalau Anda bisa olahraga, jalan kaki di dalam rumah, kemudian melakukan exercise yang ringan, dan selalu bercengkrama dengan anggota keluarga Anda, hal itu menjadi nilai positif. Tapi menjadi pertanyaan lagi, bagaimana dengan dialisis di rumah? Tidak semua pasien memiliki kesempatan untuk melakukan dialisis di rumah. Contohnya, saya punya mesin dialisis di rumah, dok. Ya, itu keuntungan Anda. Supaya Anda tidak bertemu atau melakukan dialisis di rumah sakit, yang saat ini merupakan hal yang kita bilang menakutkan. Kita melakukan home dialisis. Bisa melakukan hemodialisis di rumah atau dengan peritoneal dialisis. Dan ini menjadi saran yang kita bilang baik pada saat-saat di mana pandemik atau tadi kita bilang bencana-bencana yang mengganggu fasilitas kesehatan, maka pilihan dialisis di rumah menjadi pilihan yang baik. Ada jurnal di luar negeri pada tahun 2020 bagaimana meminimalisasi risiko COVID pada pasien-pasien dialisis. Ada satu pernyataan bahwa modalitas dialisis di rumah menjadi pilihan saat ini. Dan jaga jarak menjadi hal penentu mengapa pasien-pasien itu memilih dialisis di rumah. Dan ada penelitian lagi bahwa di jurnal tersebut menuliskan bahwa pemasangan kateter dialisis peritoneal menjadi hal-hal yang meningkat tingkat tindakannya dan menjadi hal yang mendesak. Karena angka peminatan istilahnya kita bilang modalitas dialisis seperti peritoneal dialisis menjadi pilihan yang banyak di beberapa fasilitas di luar negeri. Apa yang kita mesti kerjakan bila pasien dialisis peritoneal ada di rumah? Yang pertama, tetap stay at home, tinggal di rumah. Ke rumah sakit bila ada emergensi, contohnya peritonitis. Kemudian, pada pasien-pasien yang sudah menggunakan dialisis peritoneal, maka pastikan cairan yang Anda tentukan atau pastikan bahwa jadwal pengiriman Anda sudah sesuai dengan waktunya. Jadi rajin-rajinlah melihat gudang Anda, rajin-rajinlah melihat berapa jenis cairan yang Anda sudah siapkan atau Anda tersedia. Pastikan pada saat Anda mau melakukan peritoneal dialisis di hari 1 minggu ke depan, cairan Anda sudah cukup. Yang paling penting adalah bagaimana Anda memiliki akses yang langsung akses kepada fasilitas dialisis Anda. Anda bisa berkonsultasi dengan dokter Anda, dengan perawat dialisis Anda, atau perawat dialisis pengguna layanan dialisis Anda sendiri. Ini adalah satu contoh yang sudah dikerjakan oleh tim dari peritoneal dialisis, di mana, mohon maaf, mungkin ada satu pasien yang ingin mengikuti peserta, saya masukkan gambarnya. Inilah bukti bahwa kita bisa memberikan edukasi, kita bisa memberi pendampingan agar pasien tetap percaya diri dalam memulai dialisis. Dan ini membuat pasien itu merasa terdampingi walaupun dalam dunia maya. Ini ada, saya tunjukkan adalah PD nurse atau perawat dialisis, ini adalah saya, ini adalah PD nurse dari luar negeri yang ikut juga mendampingi, memberikan masukan. Inilah satu pasien peritoneal dialisis. Kita kembali lagi bahwa terapi pengganti ginjal, tadi Tony bilang bahwa kita banyak yang atau proporsi hemodialisis sangat tinggi. Sebagai kita backflash lagi atau kembali lagi ke modalitas terapi, bahwa terapi pengganti ginjal itu banyak, ya. Ada hemodialisis, ada transplantasi ginjal, dan ada dialisis peritoneal. Dan ini adalah 3 modalitas yang menjadi satu kesatuan, bisa saling melengkapi dalam proses dialisis atau pengganti ginjal Anda. Mohon maaf, saya sebagai contoh, Pak Tony Samosir sebagai Ketua Umum KPCDI pada awalnya melakukan hemodialisis. Kemudian dia pindah
atau beralih ke transplantasi ginjal. Oleh karena itu, sekarang bagaimana kondisinya? Dan kembali lagi, setiap pilihan-pilihan modalitas terapi memiliki suatu keuntungan, memiliki suatu hambatan, dan itu tidak ada meyakini semua apa yang kita lakukan menjadi yang baik, akan tapi bila menjadi buruk, kita harus ketahui kenapa menjadi buruknya.